Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamarta. Ia memiliki dua orang putri yang bernama Chandra Kirana dan Galuh Ajeng. Suatu hari, Raja ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Namun Galuh Ajeng tidak setuju. Dengan rencananya, dia berhasil mengusir Kirana keluar dari istana dan dengan bantuan ibunya, Dewi Sekar. Mereka meminta penyihir mengutuk Kirana menjadi keong mas. Namun, dengan kegigihan Raden Inu, Kirana dapat kembali ke istana dan kutukan tersebut hilang. Rencana pernikahan mereka pun berlangsung meriah, dan mereka hidup bahagia. Setelah tahu bahwa Chandra Kirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati, Galuh Ajeng dan Dewi Sekar membuat sebuah rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Ayah, ayah di mana? Ada yang ingin aku bicarakan, ayah. Ada apa putriku? Ini tentang Chandra Kirana, ayah. Memangnya ada apa dengan dia? Dia ternyata selama ini menjalin hubungan dengan salah satu pengawal kita, ayah. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan hal serendah itu. Kau pasti iri kan karena dia sudah kujodohkan dengan Raden Inu. Tapi aku pernah megangnya di kamar, Kanda. Percayalah. Itu benar, ayah. Ini buktinya. Aku menemukan suratnya berada di kamarnya. Mana? Apa? Dasar anak tak tahu diri. Sudah tahu dia kujodohkan dengan Raden Inu, tapi dia malah menjalin hubungan dengan pengawal brengsek itu. Baiklah, sekarang kamu keluar. Baik, ayah. Kalian berdua keluar. Baik, yang mulia. Bagaimana dia? Apa yang harus Kanda jelaskan kepada kerajaan Kahuripan? Padahal Kanda sudah berjanji kepada Ratu Kahuripan untuk menjodohkan Raden Inu dengan Chandra Kirana. Nah, sabarlah Kanda. Bagaimana kalau kita menggantikan Galuh Ajeng sebagai calon istri Raden Inu? Yang bagus. Tapi bagaimana cara Kanda menjelaskan kepada Ratu Kahuripan? Itu biar urusan dia, Kanda. Begitu ya. Baiklah, besok Kanda akan menjelaskan kepada Ratu Kahuripan. Sudahlah, Kanda lelah. Kanda mau istirahat dulu. Setelah semua meninggalkan ruang pertemuan, tinggallah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng yang kembali merencanakan agar Kirana tidak dapat bertemu dengan Raden Inu untuk selamanya. Bagaimana putriku, rencana kita berhasil bukan? Iya, ide Bunda sangat luar biasa. Tenang saja putriku, setelah ini kita akan memanggil penyihir terhebat di kerajaan ini untuk menghukum Chandra Kirana menjadi sesuatu yang mencegah. Wah, itu ide yang cemerlang, Bunda. Dengan begitu, Raden Inu tidak bisa menemukan Kirana lagi. Dengan raut wajah yang sedih, Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Di sanalah dia bertemu si penyihir. Chandra Kirana, bagaimana kabarmu? Siapa kamu? Kenapa kamu begitu belum berubah? Aku di sini untuk menyihirmu menjadi seekor keong. Hah? Kenapa kamu begitu jahat padaku? Entahlah, kakakmu yang menyuruhku melakukannya. Mustahil kalau melakukan itu. Tidak apa-apa kau tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Hum bila hum. Batu paku balik bumi. Kusihir kau menjadi seekor keong mas. Chandra Kirana, terimalah nasibmu ini menjadi seekor keong. Aku membuatmu untuk menjadi seekor keong setiap pagi, dan ketika malam datang kau bisa berubah menjadi manusia. Dan kau bisa berubah menjadi manusia untuk selamanya hanya dengan jika kau bertemu dengan Raden Inu. Raden Inu dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Chandra Kirana. Tiba-tiba,
Datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Chandra Kirana berada. Namun semua itu hanya petunjuk sesat, karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek sihir. Raden, sepertinya gagak itu mengintari kita. Mungkin itu perasaanmu saja. Tapi Raden, gagak itu sepertinya semakin dekat pada kita. Peka, hai anak muda. Siapa kau? Hati-hati Raden, sepertinya itu makhluk kejadian. Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Darapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Peka. Baiknya. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari petunjuk sesat burung gagak tersebut. Tolong. Raden, sepertinya di depan sana ada seseorang. Tolong anak, kakek belum makan selama berhari-hari nak. Raden, ini ada sedikit bukan perjalanan tadi. Ini kek ada sedikit makanan. Terima kasih nak. Oh iya nak, kamu lagi mencari Kirana ya? Jangan kamu mempercayai burung gagak tersebut. Burung gagak itu ialah sebuah siluman dari nenek penyihir. Jangan ikuti arahannya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Kek? Kamu ambil aja lurus dari sini, temukan sungai tersebut, lalu ikuti arus sungai tersebut. Kamu nanti akan mencapai desa Dadapan. Disitulah Kirana. Terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan. Terlihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor keong yang berwarna emas. Dan dibawalah keong emas tersebut ke rumahnya untuk dimasak. Seharian aku menjadi ikan di sungai, tak satu pun yang aku dapatkan. Apa itu? Oh, ternyata keong. Wah, besar sekali keong ini. Wah, pulang deh buat makan nanti. Setelah beberapa saat, sampailah nenek di rumahnya, dan ia menaruh keong emas tersebut dengan baik. Sepertinya kayu bakarku habis, aku akan mencarinya di hutan. Tunggu di sini ya, keong emas yang cantik. Aku akan mencari kayu bakar sebentar. Loh, kenapa aku bisa ada di sini ya? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang bawa ke sini. Kasiannya nenek itu sampai dia mencari sesuatu untuk makan. Baiklah, aku akan membawa sesuatu untuknya. Siapakah kamu putri cantik dan dari mana kamu asalnya? Tenang saja Nek, aku Chandra Kirana dari kerajaan Dara. Aku dikutuk oleh saudaraku yang menyuruhnya untuk mengutukku menjadi seekor keong. Untuk apa dia melakukannya? Dia ingin kepadaku Nek, karena aku akan dijodohkan kepada Raden Inu. Kasihan kamu nak, saudaramu itu memang kejam. Terima kasih Nek. Ya, mari nenek bantu memasaknya. Ya Nek. Chandra Kirana dan nenek akhirnya memasak bersama. Setelah mengikuti petunjukan arah yang diberikan oleh kakek tersebut, maka sampailah Raden Inu dan pengawalnya di desa Dadapan. Mereka menghampiri sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi. Kirana, coba lihat siapa yang datang. Iya Nek, sebentar.
Kirana, Ya, Raden Inu, kenapa bisa di sini? ceritanya panjang sekali. Siapa dia Kirana? Ini Nek, kenalkan Raden Inu yang waktu itu aku kenalkan pada Nenek. Begini Kirana, aku sudah mencarimu berhari-hari. Ayah sudah menunggumu di kerajaan. Ayo kita pulang. Tapi aku kasihan Nenek di sini sendirian, Raden. Tidak apa-apa Kirana, kalian pulang saja ke rumahmu. Pasti kamu merindukan keluargamu. Begini saja, Nenek ikut pulang bersama kami karena dia sudah berjasa menolong Kirana. Tapi rumah ini gimana Raden? Saya sudah senang melihat kalian berdua. Sekarang urusan Nenek kami saja yang urusin. Jadi Nenek tenang aja. Baiklah, terima kasih. Saya akan ikut kalian berdua ke kerajaan. Iya, Nek. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng ke rumah nenek untuk memastikan bahwa Candrakirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun, mereka sangat kaget karena ternyata Raden Inu telah menemukan Candrakirana lebih dahulu dan akhirnya rencana mereka terbongkar. Kirana, Kirana, keluar kau. Kalau kau tidak keluar, aku akan mendobrak pintu ini. Oh, ternyata seorang raja sudah bertemu dengan permaisurinya. Hebat. Mengapa kalian ada di sini? Pasti kalian semua dalam dibalik semua ini. Terserah kamu mau bilang apa, intinya bukan aku pelakunya. Bohong, Nenek itu sendiri yang mengatakan padaku bahwa dialah kamu yang menyuruh dia untuk menyihirku menjadi seorang keong. Tidak, bukan aku. Katakan bunda pada mereka bahwa bukan aku yang melakukannya. Awas saja kalian. Janganlah kalian berbuat iri terhadap seseorang karena perbuatan jahat akan mendapatkan dampak yang ganjaran yang besar. Terima kasih Nek atas nasihatnya. Ayo Kirana, kita rencanakan pernikahan kita. Ayo Raden, kita laksanakan.